Shalom, selamat malam Bapak Ibu kaum muda GKOS Gracia. Hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 119 ayat 28 yang berbunyi, "Jiwaku menangis karena duka hati, teguhkanlah aku sesuai dengan firman-Mu." Daud adalah orang yang sudah merasakan jatuh bangunnya hidup sejak kecil. Meski ada banyak masalah yang ia hadapi sepanjang hidupnya, kita tahu bahwa semua itu tidak mempengaruhi hubungan dengan Tuhan. Berulang kali kita melihat bagaimana ia masih tetap mampu bersikap positif bahkan memuji Tuhan, justru ketika ia sedang berada di tengah-tengah situasi sulit. Ada waktu-waktu di mana ia lemah, seperti kita, ia pun pernah jatuh. Namun Daud tetap memuji nama Tuhan dengan kebenarannya. Dalam pembuka kitab Mazmur, ia menulis, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil." Dalam Mazmur 119 kita bisa kembali menyaksikan pesan yang sama. Kali ini diuraikan panjang lebar mulai dari pasal 1 sampai 176. Judul perikopnya adalah "Bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan." Ayat-ayat pada kitab Mazmur 119 sangat mampu meneguhkan kita, terlebih ketika kita menghadapi situasi sulit yang cepat atau lambat bisa membuat kita putus asa dan kehilangan pengharapan. Di ayat 28 ini, ketika jiwa kita berduka, kita diteguhkan lewat firman Tuhan. Pengharapan ada dalam Kristus. Roh Kudus akan selalu membimbing, dan kekuatan serta hikmat ada dari Tuhan, yang salah satunya kita peroleh lewat firman yang meneguhkan. Firman Tuhan selalu sanggup memberi solusi atau jawaban atas setiap pertanyaan kita, memberi jalan keluar yang terbaik. Firman Tuhan pun sanggup memberi kekuatan dan kembali membangkitkan semangat kita. Dari firman-firman yang hidup itu, kita tahu bahwa kita tidak berjalan sendirian, sebab Tuhan selalu siap menopang kita. Bahkan kalaupun kita harus melewati lembah yang paling gelap, sekalipun Tuhan tetap selalu ada bersama kita, melindungi dan menghibur kita. Di samping itu, jangan lupa bahwa di saat kita mampu, ada banyak saudara-saudara kita yang masih sangat membutuhkan uluran tangan. Karena itu, ingatlah selalu bahwa kita bisa menjadi representasi kasih Yesus kepada sesama kita. Apapun yang kita buat untuk mereka, walau sekecil apapun, artinya kita melakukannya untuk Tuhan. Ada ratusan bahkan jutaan orang yang saat ini bergumul dengan kesusahan dan penderitaan. Ada begitu banyak orang yang belum mengenal Tuhan, masih hidup dalam ketidakpastian tanpa adanya secercah pengharapan. Mungkin bagi kita juga ada saat-saat di mana kita bergumul dengan masalah dan kehilangan pengharapan. Tapi lihatlah, ada begitu banyak pesan Tuhan dalam firman-firman-Nya yang meneguhkan dan mengingatkan kita bahwa kita tidak perlu takut jika Yesus ada beserta kita. Dalam menghadapi beban masalah seberat apapun, berpeganglah pada janji-janji Tuhan. Ada pengharapan, bimbingan, dan petunjuk yang mampu menolong dalam setiap saat. Anda butuh diteguhkan, kembalilah kepada firman Tuhan sekarang juga. Firman Tuhan mampu menyegarkan jiwa dan mengembalikan kekuatan serta keteguhan. Renungan malam ini telah selesai. Terima kasih, selamat malam.